Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk salam merah merekah, jauh selangkah dari pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, bisa pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, pulangnya ke beli sawah, utangnya pada lunas semua. Gilir utang keras, padahal nggak nyambung itu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar. Fasubhana man arsalahu kafatan linnasi fabasyara wa anzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah yang hadir pada kesempatan peringatan Maulid Nabi mulia, Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun kehujanan tapi tetap semangat kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, sampai kita masuk ke mushola untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para sesepuh, para kesepuhan, Bapak Haji Rais yang mana? Pak Haji Rais yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan Pak Haji Rais ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Haji Toha, mohon maaf yang mana? Mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua RW 06 yang baru saja menyampaikan sambutannya, tapi saya teliti dan mendengarkan dengan seksama, ini RW apa Ustadz sebenarnya?
baca Qurannya fasih banget. Menurut beliau, yang membuat hati kita alaf pada malam ini adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditebus oleh mafil ardi. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 03. Boleh kenal? Hadir. Dan Bapak Haji Tabrani. Alhamdulillah Bapak. Mohon maaf Bapak, saya di atas. Yang saya hormati, konon katanya jauh dari Banten, tokoh agama Bapak Ustadz Baim Wong. Ada hadir. Antum katanya dari Rangkas Bitung. Jangan ngaku-ngaku antum Rangkas Bitung. Kita debat nanti habis ini. Hadirin wal hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hormati, yang saya muliakan, para qori, alhamdulillah suaranya merdu kita simak bersama-sama tadi. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya sanjungan salawat dan salam kehadiran Rasul yang agung, kehadirat Nabi yang suci, manusia mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus buat panitia, beli lumpia ke tanah Sereal, beli bidara ke pasar Pekojan. Malam ini kasihan panitia paling sial, ngadain acara turun hujan. Allahumma ij'alna shayyiban nafi'an. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau kata Ustadz Baim, jangan-jangan panitia itu maling bubuk ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan ini sebenarnya bukan bulan Rabiul Awal lagi, Pak. Namun kecintaan umat, kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibatasi dengan bulan. Bulan apapun kita tetap mencintai mahabbah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sampai sekarang Pak Rais masih ada orang yang menganggap muludan itu bid'ah katanya. Rajaban itu bid'ah katanya. Tahlilan juga bid'ah. Baca Yasin juga bid'ah. Hampir semua yang dilakukan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka klaim bid'ah. Mending kalau ngomong bid'ahnya bener bid'ah, mereka bilang itu bidah. Ngomong bid'ah aja tidak becus, menghina Ahlus Sunnah. Bid'ah bukan bidah. Bidah mah bidah liat tetangga saya. Kalau kulla bid'atin dolalah berarti Allah sesat, karena Allah pusatnya mabdi, karena Allah pusatnya bid'ah, karena Allah badi'us samawati wal ardh. Saya tanya Ustaz Fakih waktu ke rumah, di sini tidak ada yang ngomong bidah-bidah. Aman pokoknya. Aswaja, Anis wajib jadi. Oh gitu aswaja. Hah? Oh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Iya. Dulu aswaja itu kan Ahlus Sunnah wal
Di bulan-bulan di tahun ini aswaja Anies wajib jadi. Ya terserah Bapak sih. Calon presiden sekarang kan ada 3. Kalau Bapak ingin punya presiden yang suka nonton, jangan pulang dulu merawisnya. Jangan pulang dulu, tetap di sana. Kita baca salawat nanti mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulang dulu, kita baca salawat nanti. Oh, di luar. Ya, baik. Ini kacau banget ya. Ngomong apa tadi saya? Hah? Oh iya. Bapak silakan pilih salah satu calon presiden yang 3. Saya tidak kampanye, cuman sosialisasi saja. Kalau Bapak pengen punya presiden yang suka nonton bokep, yang suka miras, ada calonnya, pilih dia. Tapi kalau Bapak pengen punya presiden yang angkatan bersenjata, yang gebrak-gebrak meja, pak, kopi, ada. Diajak baca salawat, yang satu bengong, yang satu bingung. Tapi kalau Bapak pengen punya presiden, cucu seorang pejuang Republik Indonesia kemerdekaan, dan juga rajin ibadah, baca salawatnya fasih juga ada. Silahkan, terserah Bapak. Saya tidak mau ngajak karena saya tidak kenal di antara mereka yang 3, tidak kenal sama sekali. Silahkan, terserah Bapak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun kata Ustadz Paki sekarang aman, gejolak zaman tidak menutup kemungkinan nanti datang ustadz dari luar ke sini membawa kata-kata bid'ah tadi. Oleh karena itu saya bekali sekarang anak-anak kita ke depan nanti jangan kalah dalil. Dalil mereka yang membid'ahkan maulidan, yang membid'ahkan rajaban, yang membid'ahkan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, cuman satu, kulla bid'atin dolalah. Yang mereka artikan setiap bid'ah itu dolalah. Yang padahal mereka tidak tahu, atau mungkin mereka lupa bahwa ada di dalam ilmu mantek, kul narasi, kul itu ada 2 narasi. Ada kul jami, ada kul majmu. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza uqu'i wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Yang pertama ada kul jami, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kulnya di situ itu kul jami', bihaitsu la yakhruju fardun min afradihi syai'un. Tidak ada yang tidak terkena kul tadi. Semua kita akan mati. Raja-raja, pejabat, Pak Lurah, Pak RW, Ustaz, sopan dikit kan Pak Ustaz, meninggal gitu. Tidak ada yang keluar dari maut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun fi. Kematian adalah pintu untuk menuju alam akhirat. Dan wa kullun nasi, dan setiap manusia dakhilun fi, akan memasuki ke pintu kematian tersebut. Tidak ada terkecuali. Itu namanya kul jami. Tapi ada kalanya kul majmu.
Didapat dalam surat Kahfi, ketika Nabi Musa merasa sombong dengan dirinya sendiri, merasa paling pintar. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah orang yang lebih pintar dari saya di muka bumi ini?" Kata Allah, "Ada." "Di mana ya Allah adanya?" "Di Majma'al Bahrain. Temui di sana ada seorang manusia yang lebih pandai daripada kamu." Berjalanlah Nabi Musa. Singkat cerita, ketemu dengan seseorang yang menurut Nabi Musa tidak layak untuk dijadikan guru. Tapi tidak ada orang di sana kecuali dia. Akhirnya Nabi Musa bertanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ngobrol sebentar, Nabi Musa yakin ini orangnya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, bolehkah saya ngelamar?" Kata calon gurunya, "Ngelamar apa?" "Saya mau ngelamar jadi murid Tuhan." "Apa?" kata calon gurunya. "Kamu Musa belum layak menjadi santriku." Subhanallah. Nabi Musa yang merasa tidak ada yang pandai kecuali dia, ternyata jadi murid saja belum. Berjalanlah Musa dengan memaksa gurunya menerima, menyeberangi sebuah lautan dengan kapal perahu. Sesampainya di sisi sana, kapal perahu dinobangi oleh gurunya. Nabi Musa protes, "Wahai Tuan Guru, kita nyebrang ini ke sini pakai kapal ini, dan kapal ini dibutuhkan oleh yang punyanya. Kenapa Tuan Guru lobangin? Kenapa Tuan Guru tenggelamkan? Mestinya kita berterima kasih kepada orang yang punya kapal perahu ini." Apa kata gurunya? "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradu an aibaha wa kullan." Aku tahu kapal ini milik rombongan anak yatim. Kenapa aku lobangi? Kamu tidak tahu. Wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada raja zalim, ada raja jahat, ada raja lalim yang akan merampas semua perahu. Kulla safinatin, semua perahu. Yuk kita main logika sekarang. Kira-kira perampok itu ngambil perahu, apa yang sudah busuk juga diambil, apa yang sudah rusak juga diambil, apa milih yang bagus saja yang diambil? Perampok akan memilih perahu-perahu yang bagus. Perampok akan memilih perahu-perahu yang layak pakai, bukan perahu yang busuk. Maka kulla safinatin di situ bukan kul jami, tetapi kul majmu, hanya sebagian perahu yang akan dirampok. Nah, dalam hadis ini juga kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Kulnya bukan kul jami, Mas, tapi kul majmu, hanya sebagian yang dolalah. Tapi ada juga bid'ah yang hasanah. Seperti pertemuan kita di sini dengan acara maulidan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi itu dianjurkan enggak oleh agama? Dianjurkan, enggak dolalah. Dengan adanya panitia melaksanakan silaturahmi, dengan adanya panitia melaksanakan peringatan maulid, warga bisa bersodakoh. Sodakoh itu dolalah apa enggak? Tidak. Dengan adanya peringatan maulid, kita baru saja mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran dolalah atau tidak? Semua yang ada di sini semuanya ibadah, bukan dolalah. Maka kulla dolalatin, kulla bid'atin dolalah, di situ kulnya bukan kul jami tapi kul majmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan saya berharap Rasulullah hadir bersama kita pada malam ini, menyaksikan bagaimana kita memperingati maulidnya, dan mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah
khususnya masyarakat yang hadir, pengurus Mushola Al Abror, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memuliakan beliau, mari kita baca salawat. Tim Marawis siap? Marawis siap? Kita baca Idul Hamdulillah siap, kita baca salawat busyra. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ya ilaha la ilaha yaumil akhirah. Semuanya Allah. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, maulid bid'ah hasanah. Kenapa kita harus adakan maulid? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ucapkan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti jejak langkahku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat dicintai Allah dan mencintai kita sebagai umatnya. Saya buka bagaimana Allah memperlakukan Rasulullah Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Mungkin di sini Ustaz Baim sudah mengajarkan
Jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah hidup di muka bumi ini, jumlah totalnya ada berapa? Ada berapa? Hah? Allah pernah mengutus jumlah nabi, sejumlah nabi di dunia banyaknya 124.000 nabi. Angka 124.000 itulah menjadi angka paku pasaknya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jumlah 124.000 itulah jumlah lembaran jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot Rasulullah gembel, jumlahnya 124.000 nabi, 124.000 lembar. Cakep. Pak, yang bapak punya bapak berapa, Pak? Maka Rasulullah menganjurkan pelihara jenggot. Kenapa pelihara jenggot? Jenggot Rasulullah banyak, diurus juga bagus. Umatnya jenggot 3 lembar, kerawal-kerawil merah diurusin. Dari 124.000 nabi, hanya 313 yang diangkat menjadi rasul. Wa fi qaulin 315. Dari 313 nabi plus rasul, hanya 25 nama yang wajib diketahui namanya. Ada anak kecil bertanya, Pak Ustadz, kenapa hanya 25 yang wajib diketahui? Jawabannya, Allah tahu kejundelan otak kita. Seandainya Allah wajibkan hafal 313, kira-kira hafal nggak jamaah al-abrar? Jangankan 313. Nah, ngaku yang 25 aja nggak hafal semua. Nggak hafal semua, apa semua nggak hafal? Dari 25 nama nabi yang wajib diketahui namanya, diseleksi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar 5 nama yang memiliki jabatan sebagai ulul azmi. Tapi ingat, dari 5 nama diseleksi akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar sebuah nama yang memiliki predikat Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu mulia Nabi menurut Allah Subhanahu, sampai Nabi Muhammad dikatakan Sayyidul Awwalin, yang padahal Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyid Al-Awwalin? Karena ketika Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam diilhami ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengalahkan ilmu malaikat, Allah tes satu persatu. Adam, yang ini apa namanya? Kata Adam, mata. Fungsinya buat apa? Buat melihat. Yang di samping apa namanya Adam? Kuping. Fungsinya buat apa? Buat mendengar. Yang di depan ini yang mancung apa Adam namanya? Hidung. Fungsinya buat apa? Buat mencium. Yang ini apa Adam namanya? Perut. Fungsinya buat apa? Buat nampung makanan. Ketika ke bawah perut, yang itu apa namanya Adam? Adam nggak tahu. Fungsinya buat apa Adam? Saya nggak tahu ya Allah. Saya juga aneh yang satu ini, beda dengan yang lain. Hidung bentuknya tetap begitu, kuping bentuknya tetap begitu. Yang satu ini bentuknya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembek. Nggak tahu. Adam juga nggak tahu, jangan nanya sama gue loh. Baik Adam,
Lalu Allah ciptakan Siti Hawa, baru tahu ada bahwa fungsinya untuk itu. Namun kata Allah, jangan dulu nikah kamu Adam dengan Siti Hawa sebelum baca mas kawin. Apa mas kawinnya Allah? Yaitu mas kawinnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Coba bayangkan, Nabi Muhammad masih di mana itu? Manusia pertama Nabi Adam. Tapi begitu nikah Nabi Adam dengan Siti Hawa, baca mas kawinnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka tidak salah kalau Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, khuluqin azim, yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung. Bukan tinggi lagi khuluqin aliin, bukan besar lagi khuluqin kabir, bukan banyak lagi khuluqin kasir, tapi khuluqin azim. Karena kalau Allah katakan khuluqin kasir, akhlak yang banyak, sebanyak-banyaknya benda yang banyak, pasti bisa dihitung berapa jumlah banyaknya. Masyarakat Indonesia yang punya hak pilih banyak apa enggak? Tapi oleh KPU bisa dihitung berapa jumlah banyaknya, betul? Ibu kota Jakarta luas apa enggak? Besar apa enggak? Besar. Tapi besarnya ibu kota bisa dihitung berapa kali berapa. Tapi khuluqin azim, akhlak yang mulia, banyaknya sudah tidak bisa dihitung lagi, besarnya sudah tidak bisa diukur lagi. Khuluqin azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai dalam prakteknya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad berbeda dengan memanggil nabi-nabi yang lain. Bapak lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil nabi yang pertama, rasul yang pertama, manusia yang pertama, Nabi Adam, apa kata panggilan Allah? Allah memanggil dengan nama telanjangnya, ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Panggilannya ya Adam. Begitu juga ketika Allah memanggil Nabi Nuh alaihissalam, apa kata Allah? Ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Ya Nuh panggilannya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim. Akan seorang nabi yang masuk ulul azmi, Nabi Musa yang gagah perkasa, sehingga Nabi Musa termasuk nabi yang agak-agak preman, berani sama Allah. Sampai Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu, siapa yang mengusulkan untuk merubahnya kepada Allah? Nabi Musa alaihissalam, gagah perkasa, sekali tabok anak Kipti mati, itulah Musa. Karena di dalam kitab tafsir dinyatakan Nabi Musa kalau pakai pakaiannya seperti kita Bapak, 3 lapis, itu bulu badannya nembus keluar. Saking gagahnya Nabi Musa, bulu badannya nembus keluar kayak landak. Maka di zaman Nabi Musa nggak ada satupun pabrik balon. Meledak. Termasuk untuk Nabi Musa Allah panggil, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, semua dipanggil nama telanjangnya. Tetapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Qori yang hafal Quran, Faqih. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ada enggak kata-kata firman Allah ya Muhammad? Angguk aja. Tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Lalu ada spekulasi, kalau begitu Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Allah. Siapa bilang? Nabi Muhammad paling sering dipanggil Allah.
Cuman ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW bukan dengan panggilan seperti Nabi Adam, bukan dengan panggilan seperti Nabi Nuh, Ibrahim dan sebagainya. Nabi Allah Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan kemuliaan. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul. Ketika Allah di dalam Al-Quran memanggil ya ayyuhar rasul, panggilan itu insirofnya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan panggilan yang lain, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Subhanallah. Bahkan Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan manja. Sebagaimana saya pengalaman, teteh saya di Rangkas Bitung dulu malu-malu punya suami karena dikawinin sama abah. Begitu abah bilang panggil suami lu lagi macul, teteh saya nggak berani manggil namanya. Suaminya namanya Soleman, nggak pernah berani mengenal Soleman, enggak. Tapi teteh saya manggilnya, hei jangan lagi macul, sudah pulang dulu sama abah. Itu panggilannya. Orang tua orang dulu kan begitu ya. Orang-orang kampung dulu begitu. Yang lagi belah kayu suruh berhenti dulu sama abah, nggak manggil namanya. Anak sekarang pacaran SMP sudah papi mami. Pacaran sudah papi mami. Ikut-ikutan anak senawiyah, Umi dan Abi, PA. Tahu juga ada mananya Umi dan Abi. Subhanallah. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan memanjakan. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bahkan Allah panggil dengan panggilan yang lain banyak untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhal mudassir. Begitu istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang istimewa. Nabi Muhammad adalah nabi yang mencintai umatnya sampai akhir zaman. Bapak baca cerita Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus ditelan ikan? Kenapa Nabi Yunus frustasi tidak mau ngurusin umatnya? Kenapa Nabi Nuh dilanda banjir bandang? Karena Nabi Nuh frustasi terhadap anaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW, kalau yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah diajak masuk surga oleh malaikat Jibril. Tapi kenapa keluar lagi? Subhanallah. Kalau tujuan Nabi Muhammad dalam dakwahnya untuk bertemu dengan Allah dalam Isra Mi'raj, ketika Jibril sudah tidak mampu mendampingi Nabi Muhammad, bahkan kata Jibril, kalau saya lewati batas ini, badan saya akan hangus Tuhan Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau Jibril saja hangus sebagai malaikat, apalagi sebagai manusia saya. Kata malaikat Jibril, tidak, Tuhan sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu naik sendirian, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Refleks mulutnya mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana Nabi menikmati sendiri bonus dari Allah? Tidak. Nabi bagikan untuk umatnya, assalamu alayna
wa ala ibadillahis. Tolong Bapak resapkan 3 dimensi kalimat itu. Dialah pribadi Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca tahiyat itu mestinya diresapkan, inilah peristiwa yang aslinya. Kalau kita baca salawatnya gimana? Baca tahiyat bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana bisa meresap di sejarah? Kalau tujuan Nabi Muhammad dalam Rasul-Rasul tabligh menjadi Nabi untuk bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad SAW sudah bertemu dengan Allah dan disambut mesra oleh Allah dengan kata Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa Nabi Muhammad turun lagi ke muka bumi? Apa yang ada di benak Nabi Muhammad SAW? Yang ada di benak Nabi Muhammad SAW cuman kita sebagai umatnya. Rasul sangat mencintai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mencintai Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada napas terakhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diingat oleh Rasul bukan keluarganya. Yang diingat oleh Rasul bukan bangsa Quraisynya. Yang diingat oleh Rasul bukan bangsa Arabnya. Tapi menjelang wafatnya Rasul mengatakan 3 kalimat, ummati, ummati, umatku, umatku. Ya Jibril, saya belum sanggup meninggalkan dunia kalau umatku belum dijamin masuk surga semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peringatan Maulid, mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita dan jambar hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang berpenyakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Hadroh, kita mohon syafaat Rasulullah. Antara keluarga kita yang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca salawat tibil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala semuanya. Lagi
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan sempit-sempitan di musola ini, tidak masalah, yang penting kita cinta kepada Rasulullah. Kita masih mending Bapak turun hujan air. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang hujan peluru oleh Israel, Zionis, kafir, bangsat. Maka lewat maulidan ini, makanya kemarin di tetangga saya di Tangerang ada yang langsung ditangkap sama polisi gara-gara dia ngomong, aku lebih membela Israel daripada Palestina. Yang menyakitkan hati orang-orang yang membela Palestina katanya adalah orang-orang yang bego, otaknya goblok. Langsung tangkap polisi, nangis juga. Kirain nggak bisa nangis. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, lewat syafaat Rasulullah, lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya minta tim hadroh kita baca hikmah syafaat Rasulullah, membaca salawat ahli zalimi. Kalau dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yuk kita baca bareng-bareng. Cuman kalimatnya ganti pakai wa ahlikil zalimin bil zalimin. Yang biasanya apa? Wa asgilil zalimin bil zalimin. Sibukkan mereka yang zalim dengan kezalimannya. Malam ini kita minta kepada Allah, jangan sibukkan lagi, hancurkan orang-orang zalim dengan kezalimannya. Maka kalimatnya bukan wa asgili tapi ahlikil zalimin bil zalimin. Yuk siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa ahlihi. salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, qari kita Ustaz Bahrul Ulum beserta rekannya datang lagi. Qari masih 2 lagi, penceramah masih 3 lagi. Dari saya sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.